Temukan ide dengan beragam inspirasi. Halo Creativers, welcome back to Podcative, Podcast kreasi anak kreatif. Nah, podcast kali ini kita bakalan bahas tentang cerita-cerita ataupun tips and trick tentang dunia debat nih Dani. Bener banget Kak Di El. sini ada aku, El dari Public Relation GKM. Dan aku Dani dari Departemen Knowledge, Gerakan Kreativitas Mahasiswa. Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol seputar debat ya guys. Bener banget. Jadi tema kita pada episode kali ini yaitu KDMI x NUDC Debater Assemble. Nah, di episode kali ini kita juga sudah menghadirkan narasumber yang punya experience yang luar biasa nih. Luar biasa banget. Nah, kira-kira siapa ya Kak El ya? Boleh dong kita sapa dulu. Halo Kak Halo Aca. Kak Aca. Bang Jupri. Bang Jupri. Nah, mungkin sebelum masuk ke topik yang intimate, mungkin Kak bisa kenalan dulu gak sih ke sobat-sobat kreativers yang ada di rumah? Kak Aca silakan. Hai semua, kenalin aku Anastasia Karolista Pakpahan, terus bisa dipanggil Tasya. Aku mahasiswi hubungan internasional angkatan 2021. Di sini udah ada dari Kak Aca yang KDMI. Kita beralih ke yang Inggris banget guys. Ada NUDC, ada Bang Jupri. Boleh dong perkenalkan dirinya. Oke, halo semuanya. Kenalin nama aku Juprianus Halawa, bisa dipanggil Jupri. Aku sama kayak Aca angkatan 2021, mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau. Oke, Bang Jupri dari FA Undri. Iya, FA angkatan Undri. 2000. Oh, sama angkatan 2001 Kak. Ya, sama. Iya, betul, sama. Berarti Bang Jupri jauh banget dari Gobah. Dari Gobah. ke Panem. Dari Seberang. Oh, aduh dari seberang. Beda Undri banget ya sebelah Panem. ya. Iya. Undri sebelah. Mengarungi lautan Iya. untuk ke Panem. Bisa jadi. Waduh. Karena tadi kebetulan macet banget. Oh iya iya. By the way aku lumayan canggung sih sebenarnya kan ini Kak Anastasia ini juri aku juga. Takut banget. Takut banget. Kalau Kak Tasya juri kamu, aku waktu itu lawan Bang Jupri juga ya di tahun lalu. Kita pernah satu room ya. Pernah satu room. Ternyata circle-nya deket ya. Iya. Di lingkungan itu juga ternyata. Yap. Nah, kebetulan sama-sama angkatan 2001 nih kan Kak. Jadi ya sibuk ngapain aja nih? Kalau aku ya seperti namanya angkatan 21 ya Jup, berarti udah lumayan paling tua sekarang. Sekarang udah masuk semester 8, kebetulan lagi ngurusin sidang terakhir sebelum lulus ya Jup. Kalau aku sama sih ya, namanya mahasiswa tua ya kalau udah bisa. Belum. Masih wajar ini Jup. Iya, Ini masih oke. wajar ya. Aku nggak terima Oke, bilang oke, mahasiswa siap. tua. Tapi masih sering-sering ikut lomba juga gak sih kalau udah mahasiswa akhir gini? Enggak ini sih, enggak terlalu biasanya. Kami Iya. sudah fokus sama ini tugas skripsi, akhir skripsi. oke. Iya. Sama kelulusan ya, hal-hal berbau kelulusan. Ya, Yap. paling kalau masih debat, paling kita ngejuri-juri. Ngejuri aja. Ya, paling isi materi itu aja sih. Yap. Bener banget. Nah itu sebenarnya kami juga pengen tanyain sih Kak sebenarnya. Kadang kan minutes waktu juga itu jadi salah satu faktor ya. Apalagi kakak-kakak yang udah mahasiswa akhir kan kadang pengen ikut lomba, keterbatasan sama waktu ngurus dan yang lain. Jadi Yap. lomba udah gak ada ya. Enggak sih, aku terakhir lomba bulan 9 tahun kemarin, itu pun sebenarnya mau nggak mau ya, karena ngerasa kayaknya udah cukup deh ya. Itu lomba Pengalamannya KDMI apa juga. prestasinya nih? Ya lomba. Oh, iya. Semacam debat juga. Ya debat juga di Bogor waktu itu. iya. Tapi ya udah nggak mau lagi deh, udah cukup. Kita ngejuri aja ya Jup ya. Ya, cukup enough. Bang Jupri juga sama gak ada lomba-lomba lagi? Sama aku terakhir kemarin NUDC yang nasional. Tahun 2024. Ya 2024. Oke, I think that's it. Kita sekarang beralih ke Enough. Nah, fokus buat Ya. kelulusan. Ya, fokus buat Bener kelulusan. banget. Jadi buat skripsi aman ya sekarang ya? Aman. Sempro udah ya semuanya? Udah. Oke, udah. Sempro udah. Udah sampai bab berapa? 3? Bab Aduh, 4? Aku sih udah selesai ya. Oh iya. Ya. Jadi tinggal menunggu waktu-waktu terakhir Iya, aja. ngurusin 1-2 hal lagi untuk sidang. Oke. Thank you. Mungkin kita langsung masuk ke topik kita di episode kali ini ya. Tentang debat yaitu ya KDMI dan NUDC. Itu ya kompetisi yang ya range-nya range-nya universitas. Mungkin mau ngulik sedikit sih Kak. Kan Kakak udah terjun ke dunia debat, Kak Aca di KDMI dan Bang Jupri di NUDC. NUDC. Awalnya nih, mungkin teman-teman kreativers di rumah penasaran, gimana sih kesempatan apa sih yang bikin Kakak berdua ya terjun di dunia yang ya luar biasa ini ya. Ya, bisa Boleh dibilang. dong dibagi pengalamannya sedikit-sedikit.
Oke, dari aku dulu ya. Ya boleh, Boleh, kita boleh. mulai ke KDMI dulu deh. Oke, dari KDMI ya. Kalau aku pertama kali terjun banget ke dunia debat itu waktu SMA, sebenarnya kecemplung ya guys. Kecemplung. Jadi waktu SMA ada klub bahasa Inggris, aku anak speech, pidato tuh ya, sering lomba-lomba gitu. Nah abis itu ada lomba LDBI ya, bahasanya kalau anak SMA ya, LDBI benar, bukan benar. KDMI. Terus diajakin nih sama satu senior aku. Terus sebenarnya agak-agak canggung juga karena nggak pernah punya pengalaman sebelumnya. Tapi karena dicemplungin banget, jadi oh ya udahlah, oke, aku akan coba. Jadi first timer aku jadi debater itu, aku pembicara kedua. Aku pembicara kedua, sistemnya LDBI, ASEAN Parlemen. Lombanya di Universitas Bengkulu. Aku orang Bengkulu ya. Hai guys. Hai, Dari orang Bengkulu. Aku mau promosi ya. Aku aku Bengkulu waktu itu. Jadi ada satu universitas namanya Universitas Bengkulu ngadain lomba. Jadi pertama kali aku terjun itu langsung ketemu anak-anak universitas. Wow. Jadi lawan susah aku banget universitas. gak sih? Iya. Aca tingkat SMA pada saat Aku itu? SMA Oh, kelas 1. Kelas Wah, 1. iya, kelas 1 Jadi semester anak 2. baru. Anak baru newbie di debate. Terus waktu itu karena sistemnya umum gitu kan, varsity. Jadi ada yang anak kuliah, ada yang anak SMA. Oke. Terus ya thanks to God kita juara 1 waktu itu. Wow. Waktu itu juara 1. Abis itu ya udah akhirnya berlanjut lagi sampailah ke masa-masa maba ikut klub di HI, ada nama klubnya iReds waktu itu. Oh itu aku tahu. Ya sampai hari ini masih ada juga. Masih ada dong. Jadi akhirnya ya udah berlanjut. Kecemplung sih. Oke, kecemplung. Padahal awalnya itu dari speech bahasa Inggris ya. Iya, Dari bahasa speech Inggris. Bahasa Inggris. Lama-lama sih jadi jatuh cinta ya sama debate ya. Kalau Kak Aca ini kan kecemplung nih. Kalau Bang Jupri pasti punya versi yang beda dong. Apa Iya, tuh? pastinya. Kalau aku sih ya personally aku memang sengaja mau nyemplungin diri. Menyemplungkan diri ya. Menyemplungkan diri, coba-coba. Jadi kebetulan aku di high school belum ada ini experience debat sama sekali. Jadi kayak memang benar-benar kosong pas kuliah gitu. Kebetulan di anak hukum ya biasanya stereotype anak Debat, hukum. Jago debat. banget Anak, debatnya. iya debat. Iya, apalagi ada Bang Sadam Perwana itu kan. Oh iya betul. Biasanya jadi inspirasi anak hukum. Iya, kan, bener. gitu. Ya jadi singkat cerita kami ada klub debat juga namanya debat di FH Unri. Jadi kebetulan dia itu sebenarnya fokusnya ke debat hukum, tapi kami sudah melebarkan sayap sampai ke debat ke debat sosial yang kayak gitu. Makanya sekarang kami bisa NUDC ataupun KDMI yang seperti itu. Ya aku dari maba sih ke situ dari semester 1 dan ya sampai sekarang masih di DC dan ya that's it. Oke, sama sih kalau dari aku sih pengalamannya ya sama kayak Kak Aca ya dia dari SMA juga belajar sampai ke bawah ke kuliah ini, tapi ya masih tahap belajar juga sih. Kalau Dani sama kayak Kak Tasya aku sama kayak Bang Jupri ini. iya. Oh jadi versinya sama. kayak Kita silang sama gitu gitu ya. Iya, aku baru mulai debating itu pas Milad HI, pas masih maba banget. Yap. Jadi aku diajak sebenarnya antara kecemplung atau pengen merintis sendiri sih. Iya, Jadi iya. in between gitu loh guys. Ya, kan sudah banyak deh ya pengalamannya. Mungkin ya versi orang berbeda. Ada yang mulai tahapnya lebih cepat dibanding Lebih yang dini, lain. iya. Oke. Lebih dini. Nah, aku penasaran satu sih Kak. Mungkin sobat-sobat di rumah juga penasaran sama sistem debate. Kan kenal ada yang namanya Asian Parliament, Ya, ada British Parliamentary. Apa sih Kak itu? Bedanya apa sih? Kalau ASEAN Parliamentary itu ya pasti ada tim government ya pemerintah atau zaman SMA kita tuh dulu sebutnya dengan pro kontra. Nah jadi kalau di versi ASEAN itu ya intinya ada 2 tim itu ya udah bertandingnya antara 2 itu aja dan speakernya ada 3 gitu ya. Jadi ada tim pro, ada tim kontra. Dulu biasanya ngomongnya tim pro, tim kontra sih. Nah, terus kalau sekarang itu ada namanya British Parliament. British Parliament. Pro kontra juga, nggak ada satu tim yang netral, nggak ada ya guys. Jadi tetap pro kontra, tetap 2 tim itu. Tapi ada 4. Jadi di dalam government kita sebutinnya tim pemerintah, itu ada tim pembuka, ada tim penutup. Oke. Begitu juga oposisi pembuka, oposisi penutup. 4 ini maksudnya 4 tim yang berbeda. 4 Kan kalau tim, ya. Asian kan cuma 2 kubu. Cuman 2 tuh. Iya, kubu. cuma pro Ini kontra. ada ini tetap 2 kubu, tapi ada 4 yang maininnya Ada gitu. 4 tim. Ada pembuka, penutup gitu. Dan juga dari keempat tim ini ya lawan kita tetap semuanya gitu loh. Walaupun kita misalkan di pemerintah pembuka
terus ada pemerintah penutup, bukan berarti kita satu tim sama pemerintah Iya, penutup. nggak bisa. Tetap lawan juga ya benar, Jup ya. benar. Gitu. Oh, kalau dihukum dia memang AP ASEAN Parliamentary. Oh, Ya, kalau dihukum, debat hukum ya, itu memang dari sononya, memang Dari sononya. dan sampai ke depannya pun kayaknya bakal AP. Oke, berarti nggak pernah ngeadaptasiin pakai British Parliament? Enggak pernah sih. Soalnya kalau British Parliamentary itu kan biasanya langsung dari kayak dunia gitu kan. Iya. Kalau AP nggak tahu ya, mungkin Indonesia, I don't know. ASEAN, ya berarti Iya, ASEAN. Oh, Ya. ASEAN. Jadi kayak memang 3. Terus sebenarnya sistem debatnya juga nggak ada, cuman British Parliamentary dan AP sih. Sebenarnya ada beberapa juga kayak Iya. Austral. Berarti ada banyak lagi dong. Iya, cuman kalau di Indonesia memang kita pakai AP. Yang paling common sih itu ya. AP, PP. Jadi kan ini setahu aku ya, ini pasti creativers masih ada yang mikir kalau debat itu harus bawa data, harus bawa undang-undang dan segala-segalanya nih. Setahu aku nih ada pembedanya, apalagi di FH. Boleh dong Bang Jupri kasih iya. tahu nih bedanya. Benar, Debat-debat yang pakai data itu sama Benar. debat Anak hukum KDM biasanya. Iya, betul. Iya, Iya. apa tuh bedanya? Bang? Undang-undang. Nah, tuh undang-undang. Ya, jadi guys, kalau misalnya kalian mau ikut lomba, terutama untuk teman-teman semua, apalagi newbie, make sure perhatikan judul debatnya apa. Ya, make sure judulnya. Iya, judulnya apa? Judul maksudnya mosi. Bukan. Oke. Ini tipe debat Iya, apa? Iya, jenis debatnya Debatnya. apa, Kan? tema debatnya apa, ya kayak Iya. gitu. Karena ini kebanyakan untuk apalagi yang newbie kan. Kalau misalnya debat hukum ya jelas kita bakal pertimbangin data dan undang-undang dan lain sebagainya, ada filosofis, yuridis, sosiologis. Itu biasanya kalau misalnya debat hukum. Debat Ya, hukum. banget ya berarti. Iya, hah? Oh, banyak banget sectionnya. Iya betul. Itu jadi dibagi segitu. Tapi ya kita pada akhirnya juga nggak berarti kita nggak ngutamain rasionalitas, tapi tetap tapi yang utamanya yang data-data itu tadi. Iya. Itu di debat hukum. Tapi kalau misalnya debat sosial ya kita sangat nggak terpengaruh sama data-data yang seperti itu. Tapi bukan berarti kita nggak peduli juga sama data. Tapi mungkin kita kalau data paling kita pakai yang kayak secara umum general. Iya, gitu in aja. general. Ya, general gitu aja. Tapi ya tetap logik ya. Ya, Ya, logik. tetap Ya, logik. Bedanya kalau di hukum itu pakai data aja. Itu kayak super argumennya atau gimana Emang sih? memperdebatkan soal itu nggak sih Jup ya? Iya, betul. Undang-undangnya Betul. itu kan. Iya, iya. Iya. Debatkan itu undang-undangnya. Debat konstitusi Si- misalkan gitu. Biasanya kayak sistem pemerintahan, kayak gitu. Kebijakan dan semacamnya ya. Oke. Lebih empiris ya. Jadi ini kan tadi kan udah ada perbedaan debat dan juga Bang Jupri ini pasti udah pernah beda gitu nggak sih mengalami debat yang konstitusi, debat sosial dan juga mungkin Kak Aceh pasti ada punya pengalaman-pengalaman seperti itu nggak sih? Kalau aku selalu debat sosial ya. Oh, karena selalu debat ASEAN sosial. Parlemen ya. Juga Oh, nggak belum punya. pernah. Aku nggak punya basic sih kalau untuk hukum ya. Karena kalau hukum sih beneran harus anak hukum, nggak bisa anak Benar, yang benar, lain muncul. benar, Kalau benar. debat sosial kan ada anak teknik boleh, ada ya FK pun Semuanya, bisa. semua. Tapi anak boleh. hukum biasanya merambat semuanya itu. Ini anak hukum nih. Karena biasanya orang yang ikut public debate kayak social, ada tema-tema yang filosofis, ya tentang cinta dan semacamnya itu kadang kan anak hukum jarang banget. Betul. Atau gimana? Tapi itu bisa sih semua manusia bisa. Semua ya. manusia bisa merasakan cinta dan dicintai ya. Dalam nih Jup. Dalam. Deep banget. Oke, tadi udah bahas tentang sistem juga. Mungkin ya tadi aku menarik sih dengar tema itu kadang ya butuh apa ya, mikir dulu mau masuk yang mana. Ya hati-hati. Harus Ya, ngeliat betul. tipe debatnya itu apa dulu. Takutnya pengen nih ikut Iya. yang sosial tiba-tiba aduh Benar, konstitusi, benar, debat benar. Ya, konstitusi. itu karena ya anak hukum kadang ya kemampuannya mungkin banyak banget bisa ngerambat kemana-mana dan Waduh. kadang buat yang public debate itu mikir-mikir juga ya bang. Iya. Kadang Iya. kalau orang yang biasa ikut debate biasa masuk ke hukum kan nggak punya knowledge tentang ya pengetahuan yuridis hukum Iya. atau undang-undang. Iya. Dan kalau misalnya nih udah ngelewatin berbagai masa pengalaman debat, pasti ada nggak sih permasalahan yang pernah dihadapi? Dan menurut aku pasti banyak banget, kompleks banget. Ya. Kira-kira apa permasalahan yang paling besar yang pernah dialami waktu ikutin debat nih dari Dalam Kak Aceh sama proses Bang Jupri? belajarnya mungkin Kak, Iya. tantangannya. Aku dari 2022 ya guys, ini 2025. Aku aktif banget itu 2022, 2023. Itu udah sekitar 2 tahun gitu, aku udah 3 tahunan gitu ya. Satu hal yang paling menantang itu di proses kompetisi pernah, tapi kita nggak usah ceritain secara detail ya. Oke. Aku mengalami apa ya, kita bisa sebutnya, sebenarnya ini juga masih cukup abu-abu lah, apakah benar atau tidak. Tapi tentang kesportivitas sih guys gitu. Menurutku
aku selalu percaya debater dan semua judges itu pasti punya rasionalitas yang tinggi gitu ya, dan adalah orang-orang yang cerdas di mataku. Jadi aku nggak menyangka misalkan ada hal-hal yang seperti itu jujur itu titik terendah kayaknya ya as a debater dalam kompetisi. Oh, berarti Kak Aca ngalamin sendiri? Iya, aku ngalamin itu di 2023 kemarin kayak gitu. Nah, terus selain itu juga proses, tadi kan Dani mention proses ya. Proses juga panjang ya guys, butuh bertahun-tahun untuk akhirnya bisa dalam tanda kutip punya kemampuan yang kayak gini. Jadi selama proses karantina, kita kan ada karantina gitu ya. Kalau kita mau ke nasional, nah itu tuh wah benar-benar yang ditekan sekali. Ditekannya bukan untuk membuat kita down ya, tapi sebaliknya. Oke, ini maksud ditekan ini dari lawan atau? Dari coach gitu ya. Kita dari coach, kita pasti latihannya dari pagi sampai malam, terus banyak lah ya semua tipe motion dan banyak banget lah pokoknya pressure-nya. Itu sih yang paling menantang tuh itu. Tapi ternyata itu tuh ternyata ngebentuk mental kita. Jadi mentalnya di meja perdebatan tuh udah yang kayak oh I can do it gitu loh, walaupun misalkan aduh susah nih lawan misalkan berat kayak gitu-gitu, tapi tetap bisa karena mentalnya udah dilatih duluan. Tantangan terbesarnya kayak gitu sih. Terus kayaknya aku bisa bilang debate itu is not only a debate for me, tapi selama di kuliah aku dapat value-value gitu loh. Aku dapat value-value tadi contoh sportivitas gitu. Terus kedua integritas kamu. Iya benar. Terus apa ya? Aku ngerasa hal-hal yang aku nggak pernah temuin sebelumnya di kehidupan aku, ketemunya di debate. Sesimpel kayak ada loh tipe orang yang seperti ini misalkan gitu, karena kompetisi itu kan beragam banget ya. Orang-orangnya banyak juga ya. Kadang untuk ya membahas isu-isu yang sederhana juga bisa kita elaborate dengan ya kadang karena kita udah beradaptasi dengan sistem debat itu buat memahami ya konteks-konteks topik-topik, kadang kita mikirnya lebih jauh dibanding yang lain. Setuju. Kita jadi kayak lebih teliti juga gitu gak sih Kak untuk mikirin sesuatu dan banget kritis. Jadi satu topik itu bisa kita pikirkan ke berbagai hal. Jadi emang itu yang membedakan banget ya debater sama ini. Tapi tantangannya seru ya. Tantangannya seru, tapi kalau disuruh ngulang lagi kayaknya kita cukup ya. Enough. Sama bagi itu juga ada traumanya. Gitu. Ya sebenarnya bukan trauma ya. Ya enggak trauma sih enggak ya guys. Cuma shock aja. Ya, shock at the time. Kalau trauma ya berarti masih kebawa sampai sekarang. Iya benar. Ya kalau aku sih struggle-nya juga di proses debat. Apalagi aku masih pemula ya dulu di awal-awal. Which is kayak debat itu kan bukan hanya kayak kita ditantang untuk ngomong, tapi kita ngendalikan emosi kita ketika kita di ruangan. Bener banget. Ketika kita di-intimidate sama lawan kita yang seperti itu, kita harus bisa ngendaliin. Ya di awal-awal agak shock lah, yang kayak kena mental lah, keringat dingin dan sebagainya. Tapi I think kayak itu salah satu value ini ya untuk di prosesnya. Kalau misalnya itu part of my process in debate yang kayak gitu. Banyak sih ya kalau misalnya kayak aku kalau misalnya mau ceritain kayak di waktu banyak yang terbuang kayak gitu, kayak energi dan sebagainya. Di debat kan kita apalagi kayak rajin sparring, matering dan sebagainya. Karena kita nggak hanya belajar sekali langsung bisa. Nggak bisa prosesnya. Butuh sparring berulang kali berarti ya Bang, harus. Iya harus sih, kayak materingnya juga kayak dirimu harus banyak baca yang kayak gitu dan sebagainya. Self control juga penting loh. Benar. Benar sih. Kalau misal apalagi masa ya dirimu diam aja ketika dirimu nggak tahu emosi atau misalnya dirimu nggak mungkin dirimu terbawa emosi gara-gara your opponents atau lawanmu ketika debat kayak nyinggung sesuatu yang kayak dirimu sensitif gitu atau dan sebagainya. Kita banyak sih kalau misalnya kontrol emotion, aku sangat setuju juga. Apalagi kalau misalnya nih Bang kayak kita lagi anuin argumen kan. Ntar kita di POI sampai mungkin 5-6 kali gitu loh kayak POI please. Ada yang marah mungkin diinterupsi padahal argumennya belum selesai kan. Itu ganggu enggak sih Bang? Tapi biasanya kalau newbie ganggu sih atau enggak kalau sih? Kalau newbie enggak sih, kayak kalau misalnya kita enggak tahu aturan debat kita bakal bakal marah. Tapi biasanya kalau yang PO terus itu kadang enggak tahu aturan. Iya, mereka enggak tahu aturan. Kadang di PO itu kan kita juga ada aturan kayak 20 detik sekali dan sebagainya. Dan ya bisa kasih referensi ya, kamu betul, mau lawan kamu tuh ngomong interupsi atau cuman angkat tangan doang atau harus bersuara tuh ada referensinya, kamu boleh kasih itu. Tapi kayaknya kalau di level nasional udah nggak kayak gitu juga ya. Iya betul. Kalau level nasional tuh emang udah high level lah guys. Jadi kita pun membuat sebuah interupsi itu menjadi sebuah strategi malah, bukan cuman kayak
aku nggak setuju, aku harus solusi enggak. Tapi itu is a strategy kita. Itu dalam lagi ya kalau bahasnya ya. Kayaknya nggak cukup waktu nih kalau bahas di sini Jup. POI itu ada materinya sendiri. Ada materi, ada materi POI. Ada materinya sendiri. Ada materi POI. Ya, betul. Itu Jadi bukan hanya kayak mau distract your opponents kan. Iya. Biar enggak. nggak ada tuh namanya distraksi. Kita nggak akan bisa didistraksi kok Betul, guys. betul. Kalau udah ya jam Profesional. terbangnya Iya, udah jam banyak terbangnya. gitu ya. That's why kata Jupri tadi bener banget. POI itu ada sectionsnya. Kita semua dari argumen gimana caranya nge-POI itu dalam sehari itu dibahas sama coach kita masing-masing. Kayak Jadi gitu. emang udah dikhususkan untuk membahas how to give good POI. POI. Iya. Banyak aspek sebenarnya yang harus Banyak kita banget, paham. banyak ya. banget. Oke, buat di perjalanan debat ini ya mungkin ya kita tahu lah Kak Aca udah ada experience Di nasional. nasional. Bang Jupri juga. ada. Ini kita kan sama expert-expert yang udah sampai Amin. nasional Amin. guys. Bisa Amin. sampai ya kayak Amin. gitu. Bisa sharing gak sih Kak pengalamannya? Mungkin Kakak kemarin lombanya di mana yang dapat grade nasional itu, Bang Jupri juga. Mungkin Kak Aca dulu boleh. Aku ya pertama kali ke nasional itu 2022 ya guys. Semester berapa itu? 3 aku rasa. Terus waktu itu tapi sistemnya belum ada sistem novice. Novice itu Oh, iya, singkatnya betul. seperti ini guys. Betul. Novice itu kalau kita pertama kali ikut nasional, maka kita boleh lanjut ke final atau semifinal, octofinal, tapi kita bersama teman-teman yang belum pernah punya pengalaman. Jadi newbie gitu, new debater itu namanya novice. Nah di 2022 itu aku dan tim, aku dan partnerku kita urutan 31. Jadi yang diambil 31? yang diambil itu 30 tim untuk maju ke final. Nah, kalau di 2022 itu ada novice, aku pasti tim pertama novice. Kalau 2022 itu ada, tapi nggak ada. Aku juga nggak dapat best speaker. Tapi kita udah bangga banget loh guys, karena masih maba waktu itu. Udah. Iya, Benar, harus benar. bangga banget Iya. gak sih? Di regional kita posisi 2 waktu itu. Di Wow. regional. Sebagai maba ini ya? LLDT. Wow. Terus akhirnya kita lanjutin, kayaknya rasanya aduh gas lagi nih kayaknya. Nah di 2023 kita lanjutin. Nah di sini yang lebih secara debaternya udah matang dan ya, makanya dapatnya juga bisa lebih baik. Kita waktu itu udah berubah, sistem KDMI udah berubah, maka kita ada sistem regional, jadi dites dulu dari per pulau Sumatera dulu. Oke. Di situ kita best team 1. Best team 1 regional. Universitas Riau 1. Itu dari berapa univ tuh Kak? Atau univ apa aja? 80-an. Regionalnya udah Regional 80-an udah univ? 80-an waktu itu 2023. Wow. Aku dapat best speaker juga. Aku best speaker 2. Terus lanjut kita ke nasional. Di nasional di nasionalnya ada novice juga, tapi untungnya kayaknya itu sebuah kebanggaan juga ya. Kita tuh bisa masuk novice, bisa nggak masuk novice gitu guys. Maksudnya gini, kalau kita tuh emang adalah newbie, tapi kita tuh layak untuk masuk di open kategori. Open kategori itu berarti yang udah pernah ikut nasional sebelumnya, udah 2 kali atau dia best speaker. Ini best experience-nya. Iya, kita bisa juga. Nah, aku sama tim kita waktu itu bawa nama Universitas Riau, kita urutan 20 dari 30 berapa lupa aku, 20 best team. Kalau di nasional itu tuh dikasih apresiasi guys, karena itu tim terbaik. 32 yang diambil, ingat 32 yang diambil dari seluruh Indonesia Seluruh Indonesia. untuk masuk ke final. Akhirnya kita masuk octofinal, kita berhenti di octofinal. Dan aku dapat best speaker waktu itu, aku best speaker 7. Wow. Silver medalist, dapat silver. Tapi aku best speaker 7 novice. Best speaker 7 kategori B, kalau kita bahasa Indonesianya kategori B, kalau Jupri ngomongnya novice. Itu sih yang paling tertinggi dapat medal dari istilahnya itu dari negara ya, itu kan dari kementerian Itu ya. langsung dari Ya dari ini kan. waktu itu ngomongnya masih Kemendikbud ya, sekarang udah beda. Iya benar banget. Iya. Keren banget ya. Pengen keren kasih banget. Tahu. Mungkin next kami ya Kak ya. Amin. Harus sih. Harus guys, kalian juga. Iya belajar dulu ya. Undri Kak. harus merambat sampai ke Iya, nasional. tunjukin kalau kita tuh bisa juga. Betul. Kita nggak kalah sama univ-univ Banget. lain. Bisa Iya. Prosesnya mungkin ya. Ya. Belajarnya jangan males-malesan. banget. Review-review debatnya penting gak sih Kak? Kayak nonton after match yang orang-orang punya gitu. Penting. Penting banget sih ya. Penting banget, gak banget sih ya kalau aku bilang. Jadi selama proses belajarnya Kakak dari mana aja? Bang Jupri deh. Iya. Dari udah punya predikat nasional juga. Iya. Jadi selain mungkin ya kita tahu peran mentor juga penting. Penting gak sih Bang? Oh kalau aku iya sih di nasional, Penting Indonesia banget. nasional. Apalagi kalau mentor, ya mentornya juga harus yang ini juga ya. Kalau misalnya yang ya pasti high level juga Iya, sih iya, untuk pasti. ngajar Iya. kita ya kalau mentor. Kalau kami kemarin mentornya di NUDC juga ini sih berat juga ya. Karena ya kami hire juga yang Univ hire untuk ini coach untuk Iya. melatih kami ke nasional, Indonesia nasional. Ada Kak Randy kalau misalnya kalian tahu
ada Bang Batara juga dan dan kawan-kawan. Itu dan nama-nama yang sebagainya. cukup terkenal Iya. dalam debate ya. Iya. Oke. Iya, Itu jadi- debate di universitas kita atau udah di level nasional? tuh? Udah level nasional. Coachnya mereka. Iya. Even internasional sih. Wow, mereka iya. anak-anak world debate. Iya. Oke. Mereka ada- Abang-abang yang jadi coachnya Bang Jupri. Iya. Kalau Kak Tasya yang jadi coachnya? Coach aku mahasiswa kita, tapi udah lama banget. Oke. Bang Marjan namanya, Bang Dimar, orang sering tahu juga. Coba sapa dulu dong. Hai Bang. Dari FISIP nih Kak? Alumni Enggak, FISIP? dia alumni FKIP. Tapi dia tuh adalah orang pertama yang memperjuangkan debater Universitas Riau. Aku kasih kredit nih buat kamu Bang, kalau kamu nonton nanti ya. Kamu harus bangga anak Iya, kamu ngomong betul, kayak gini. Tapi dia nggak kalah guys. Dia terkenal salah satu Sumatera, dia terkenal juga di nasional. Bayangin di zaman 2000-an mungkin ya, di 90-an gitu, dia udah membangkitkan debater Unri. Dialah yang pertama-tama lomba ke Binus, lomba kemana gitu. Aku ingat pertama kali dia cerita kayaknya Binus atau lupa deh aku. Jadi dia coach aku. Oke, sebegitu pentingnya ya para Banget, mentor ya. Selain belajar sendiri, mungkin ya bisa, kadang orang belajarnya apa sih kayak apa tim-tim kayak swing gitu ya, latihan mandiri, ngajak teman, Oh, bisa sih. kayak gitu. Benar-benar bisa. sih, benar. Itu ya. berguna banget nggak sih Kak? Banget. Jadi Bener swing. Atau kakak-kakak di sini pernah nggak sih kayak brainstorming sendirian di kamar untuk memikirkan next Iya. motion kira-kira apa ya? Kadang Prediksi biasa- gitu. Kadang biasanya mau lomba gitu nggak sih? Iya, pernah mau lomba itu gimana predict kakak-kakak ini? motion gitu. Predict motion sih enggak ya? Oh, iya. Kamu nge-predict motion Jup? Nggak ada. Oh, Biasanya- gue pernah. Karena selalu out of the box ya? Iya, out of the box. Karena kayak kalau debat sosial kan bisa apa aja. Semuanya didebatin kalau bilang Iya. aku bilang. Iya sih. Kadang ada stereotype Iya, gitu iya. Kak, kalau biasanya mosi yang akan diangkat di kompetisi itu ya lagi topik-topik yang lagi viral. Itu bisa. Itu benar, itu benar. Itu benar. Kita Setuju. selama di karantina juga salah satunya adalah suruh baca ini kata coach aku karena ini lagi happening nih, siapa Iya. tahu. Siapa tahu aja. Siapa tahu. Tapi ada kok at least ya probability-nya 50% tuh ada. Benar, 50% ya. Ada 50%. tapi sering nggak Kak? Sering sih kayak Sering. kalau Sering 2023 yang lagi happening apa ya waktu itu aku lupa. Oh, aku ingat tentang Ronaldo yang waktu itu di hire sama negara apa gitu ya. Itu tuh jadi motions. Iya, Itu kan negara terjadinya Arab, saat itu. negara Arab itu, klub Kemarin Arab. kalau yang visip aku bikin motion tentang Sinteyong. Iya, Nah, betul. itu kan lagi happening kan. Iya, ada bahkan Aku kemarin sampai bikin motion Sinteyong. tentang Sinteyong. Cinta yang Itu sih menariknya ya Kak ya. Kadang ya ada musim-musim filosofi juga tentang cinta. Kadang orang ngerasa kalau ya nggak Itu ada- paling sulit sih mosi itu Iya, ya. nggak ada experience hubungan Itu kayak romantis. high motion ini kan kayak another level of motion. Itu another level of Iya, motion iya sih. Jujur itu sulit sih menurutku. Betul. Sama aku juga. Pernah ngalamin itu, kamu pernah nggak sih dapat mosi itu? Aku pribadi kalau tentang love itu enggak, tapi aku pernah dapat mosi tentang anime. Oh, iya, Bukan pasti ya. anime sih, tapi game Genshin Impact waktu itu ada gambar di looknya kalau nggak salah. Kalau teman-teman kreatifers main Genshin Impact, aku ini juga gamernya. Terus kayak kalau itu waktu itu ada nggak sih Bang Jupri kita atau aku entah tahun 2023 pokoknya itu ngebahas kalau orang yang dia kayak punya hubungan, dia merasa dia punya hubungan dengan karakter anime. Oh kayak itu gitu. mosi nasional juga ada. Itu Itu juga ada. parasosial ngomongnya. Oh ya, Jadi, hubungan iya, parasosial bener-bener. parasosial Parasosial. ngomongnya. Oke, apa tuh Kak makna parasosial? Kita kelas debat ya. Ya, mari saya buka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya oke, kadang ya memang unpredictable Iya. nggak sih? Iya, Kadang unpredictable mosi-mosi, banget iya gak sih? mosi-mosi yang kadang kita ngerasa Iya. nggak bakal dibahas nggak sih hal-hal Tiba-tiba kayak muncul gitu. dia di Topik situ. debat, iya. Aku pernah kayak kan, ini waktu aku masih newbie, aku kan kayak takut gemeter. Aduh, kira-kira mosinya apa? Aku udah ngelis nih, aku udah list down apa sih yang happening. Ternyata yang keluar itu sama sekali Berbeda. nggak ada, berbeda banget 100% bahkan. Iya. Aduh, parah. Makanya itu aku sering juga sih sebenarnya. Tapi mungkin ya kakak-kakak ini juga pernah jadi judges dan bahkan udah ada sertifikasinya. Ya, bisa dibilang seperti itulah ya. Oke, sering dong buat mosi buat Wah. ya. Iya dong. Itu referensinya dari mana Iya, Kak? kalau nentuin mosi itu kira-kira gimana sih caranya? Penasaran mungkin teman-teman ada yang mau ikut kompetisi debat, tapi jurinya nanti taunya ada kakak berdua Iya, nih kan ini bisa nih, ada nggak- referensinya, resep guys. dapurnya kebongkar nih. Ini tanggal berapa nih diupload nih? Ngomong KDMI ya bentar lagi Soalnya ya. KDMI Sabtu KDMI Minggu. Sabtu Minggu. Yang buat ya aku dan bersama chair lainnya. Referensi ya. Bener. Yang pertama itu pasti yang lagi happening ya. Aku suka aja kadang 1-2 tuh happening. Contoh kayak tadi Sinteyong. Terus motion kita yang kedua aku bikin tentang
ini out of context ya guys, ini nggak ada maksud seperti itu, tapi kan banyak banget aku mau pindah negara aja kayak gitu. Aku jadi emotions kemarin ya kan. Yang ada hashtag yang lagi ngetren itu Iya, berarti Aku ya. kepikiran lagi di NUDC kemarin tapi enggak belum Nggak dimasukin. Iya udah selesai ya, Udah Job. selesai. Oke. Dani waktu itu peserta. Terus yang ketiga aku bikin tentang masalah Cindo. Jadi kemarin tuh lagi Oh, iya, heboh iya, kan betul, soal betul. aku mau cowoknya Cindo gitu-gitu. Aku jadi emotions kayak gitu. Jadi referensinya emang yang lagi happening, tapi juga yang kita tuh mikirin juga waktu mikirin motion itu, ini bisa debatable nggak ya kayak gitu. betul. Dia harus debatable, harus ada yang menarik di situ. Kayak gitu sih referensi. Itu mikirin juga gak sih Kak predictable argument yang bakalan keluar dari teman-teman? Iya, kita mikirin. That's why aku kasih analysis of debate abis itu kan. Jadi kita mikirin juga. Tapi ketika ngejuri nggak ada ekspektasi ya, nggak ada ekspektasi, nggak maksudnya. Oh dia nggak kayak gitu makanya nilainya rendah, enggak. Oke, dengar ya guys ya, catat itu resep dapur ya. Resep dapur Abis dari ini pada Aca. ikut semua tuh Kak, Iya. ikut kompetisi Semua-semuanya debat. jadi tahu. Bener Dan banget. ada dia bukan rumus ya guys. Motion itu bukan ada rumusnya, tapi aku pernah diajarin sama coach cara bikin motion. Jadi makanya aku ngerti cara bikin motion yang baik, bukan yang harus kayak oh ya udah asal-asalan aja gini-gini, tapi ada rumusnya juga. Rumusnya tuh tersirat gitu, bukan yang kayak 1 + 1 bukan kayak gitu, tapi ada rumusnya. Gitu. Ini kalau misalnya debat itu kan tadi kan kita ada banyak banget cerita. Kira-kira debat itu punya benefit nggak sih buat kehidupan kuliah kita sendiri kita? Impactnya. Kadang ada orang yang bahkan ninggalin kegiatan Kuliahnya. perkuliahannya demi Iya, prepare, demi kadang ikut lomba. Ya jangan sampai nggak kelas lah guys Iya ya. betul. Kalau di kuliah sih apa ya? Kalau di kuliah banyak. Banyak Apalagi banget. Ya banyak lagi. Apalagi kalau misalnya kita anak-anak sosial ya, Iya, anak-anak benar. sosial yang kayak hukum, HI dan sebagainya. Kayak mostly topik-topiknya itu berkaitan dengan anak-anak sosial kayak gitu. Jadi kita nggak kita nggak terlalu awam-awam banget kalau misalnya bahas-bahas itu. Bahkan kayak ketika kita di motion udah kita bahas nih, di kuliah ternyata Keluar lagi. baru sampai di sini Iya. pembahasannya. Kita udah another level of analisisnya yang kayak gitu, yang seperti itu. Terus juga kalau predikat ya paling itu ya nanti ngikut-ngikut ya itu impactnya kayak kita dapat predikat mungkin kayak juara dan sebagainya. Kita dapat apresiasi dari kampus dan sebagainya. Itu di salah satunya untuk kuliah. Terus juga dalam kehidupan sehari-hari paling dari cara berpikir juga, cara kita berbicara yang seperti itu itu sangat berpengaruh sih kayak manage our vocabulary juga ya. Iya pasti sih. Iya, anak debat itu biasanya kalau lu ketemu sama anak debat kayak beda itu kosakatanya. Kosakatanya pasti beda. Ya, Ya. kadang ada masalah yang kecil aja sampai dianalisis kayak Sampai ke kenapa ujung-ujungnya. ke ujung-ujungnya. Harus. Keren banget. Nah, aku ada satu pertanyaan ini menarik sih sebenarnya. Kak Aca mungkin ya kita tahu juga pengalaman nasionalnya, Bang Jupri juga di nasional. Mungkin satu pertanyaan yang bisa dibilang kayak ya agak tricky lah. Apa tuh? Tricky. Dari semua kompetisi yang udah ada, lawan debat yang kira-kira bisa pengen ditemuin lagi atau kayak paling berat gitu deh kesannya dari universitas mana, atau kalau mau sebut nama boleh nggak sih ya? Jangan Enggak ya. Oh iya, dari jangan universitas sebut mana deh? Dari universitas mana? Boleh. Kalau aku universitas apa ya? Ini konteksnya gini guys ya. Aku mikir ini bukan berarti nggak ada yang berat. Tapi aku tuh kalau lomba selalu nyiapin mental. Aku bisa ngelawan itu. Apapun itu backgroundnya, apapun itu kategorinya. Misalkan dia sebelumnya udah pernah menang gitu. Cuman kalau dibilangin terberat aku nggak terpikir. Tapi kalau pertanyaan Dani yang pertama tadi, aku pengen deh ngelawan dia tapi belum kesampaian. Iya, benar, aku tuh mau boleh. ngetes, bukan ngetes ya guys. Kalau ada chance waktu itu, tapi karena chamber dia udah terlalu tinggi ya. Iya, Chamber betul, aku waktu itu nggak terlalu tinggi segitu, makanya nggak pernah ketemu dia. Aku mau deh ketemu anakku UGM, karena UGM tuh sering menang. Sama lagi. UGM sering, Iya. UGM sering menang di KDMI nasional kayak gitu. Ya aku yang katanya berat misalkan kayak IPB gitu-gitu, ITB udah pernah ketemu sih, udah sering ketemu juga. Cuman UGM tuh kemarin dia selalu menang. Dia selalu dapat VP 3 selama nasional. Jadi aku tuh sama peran aku bilang penasaran banget kan mau ngelawan dia, gimana sih rasanya gitu. Gak kesentuh. Gak kesentuh karena dia chambernya udah tinggi banget waktu itu. Karena dia menang terus. Aku ada posisi 2 kadang, posisi 1, posisi 2. Dia posisi 1 terus. Jadi nggak ketemu gitu ya? Gak ketemu chambernya dia tinggi. Aduh kalau misalkan boleh ngulang waktu pengen. Kalau Bang Jupri? Sama saya.
Kalau UGM aku juga? kalau misalnya di pengalaman debat karena kayak mereka itu proliferasi debatnya kita nggak bisa bohong, proliferasi debat mereka memang kayak Luar biasa, ya, luar biasa banget. progresif itu kayak aku pengen sih kayak walaupun kayak ya konteksnya kalau ya bodo amat kebantai tapi Iya, kayak nggak apa-apa. seenggaknya Pengen iya, ngelawan gitu ya kita Bang. tuh seneng banget loh kalau kita itu dibantai sama kayak suhu Iya. ternyata kayak gini Kalau debat. top Iya. chamber tuh Iya, kayak- biasa aja kan Job. Iya. Karena kita tahu Iya. speaker score kita akan tinggi. Betul Speaker kedongkrak score itu kita salah akan satu tinggi. strategik juga. Itu strategi guys. Kalau kita top chamber strategi. Kalau kita top chamber pasti skor kita pasti Skor tinggi. kita kedongkrak namanya. Dari ya UGM, UI atau ya teman-teman yang lain yang seperti itu sih. Aku kayak berharap bisa ketemu satu jam. Tapi kayak again di NUDC nasional juga kami nggak kesentuh. Kalau kami kayak kesentuh di ya teman-teman novice dan yang lain-lain sebagainya sih. Oke, ya kadang mungkin bisa belajar juga ya. Kadang ngelawan top chamber, kadang cara dia ngatur strategi argumennya. Kita Iya. belajar Keren dari gak sih, Kak? mereka Benar, juga benar. sih, pasti. Dan ini kalau misalnya di podcast ini ya Kak, dan pasti masih banyak creativers yang ragu-ragu buat join akademi, NUDC maupun debat lainnya. benar Kira-kira kakak-kakak ini punya nggak sih pesan untuk teman-teman yang masih ragu-ragu buat join karena takut masih newbie atau yang udah pernah join tapi Gak takut improve. iya takut lagi. Kira-kira ada nggak sih pesan dan untuk mereka? Dari NUDC deh kan banyak juga nih. NUDC juga baru selesai, mungkin dia jadi bahan evaluasi deh. Oh iya. Oke, kalau misalnya bagi teman-teman ini terkhusus untuk newbie ya. Kalau aku sih biasanya selalu pakai prinsip sama orang itu kayak coba aja dulu. Iya. Karena kayak ya lewat dirimu coba, dirimu bakal tahu yang kayak gitu. Kalau dirimu nggak coba, dirimu nggak bakal tahu yang seperti itu. Itu aja dulu untuk newbie. Karena takut yang untuk yang pertama kali itu Benar yang benar susah, benar iya. benar Memulainya. memulainya untuk merintis itu yang susah sih. Terus kalau misalnya newbie nih banyak nih biasanya kayak mereka tuh terjun satu kali langsung mau menang seperti Iya, itu. mindsetnya gitu. Mindsetnya kayak gitu. Iya. Terus kayak ya udah kalau misalnya mereka nggak menang terus mereka langsung nggak mau coba lagi kayak gitu. Ya saran aku kayak ya kalah itu biasa. Terus kayak dirimu lakuin yang terbaik aja dulu. Yang kayak itu belajar dari mana. Banyak kok sumber-sumber debat sekarang, kelas-kelas debat sekarang banyak. Banyak banget Kayak gitu. sih. Free, apalagi kalau dirimu nonton di YouTube dan sebagainya itu banyak untuk materi-materi debat. Coba belajar dulu kayak gitu. Jangan kayak langsung turun langsung Berharap Iya, buat first. Iya, Iya. kadang orang dan sebagainya. mau untuk menang baru coba, pengen mau menang. Betul, Kadang ada betul, tahap belajar betul. dulu nggak sih Kak? Aku selalu bilang kalau misalnya sama adik-adik anak Eva banyak mereka yang newbie kayak ya kalau kalian itu 10-20 kali kalah dulu baru kalian boleh nyerah. Iya. Kayak gitu. Baru kalian boleh Jadi nyerah. prinsip ya, Iya. harus jadi prinsip. Baru bisa klaim nggak ada passion di debat. Ya. Oke, nah menarik banget ya. Kalau Aca gimana? Kalau Aca? Kalau untuk newbie, ya bener kayak kata Jupri ya, mulai guys. Kalau nggak dimulai kita nggak akan tahu. Plus kalau untuk newbie, mindsetnya sih dirubah. Tadi aku nambahin gitu yang ngelengkapin Jupri. Mindsetnya jangan, oh aku harus menang. Tapi mindsetnya adalah I do my best gitu loh. Aku harus all out. Jadi jangan pernah bilang nggak passion, jangan pernah bilang nggak bisa. Kalau belum all out. Tapi kalau kayak ya udahlah case building aja. Debat ya udah ngomong 2 menit aja Itu kayak nggak gitu. boleh sih, Kak. All out. Aku kayak gitu guys, pertama kali aku lomba tuh di FISIP tes seleksi buat universitas aku all out banget. Kayak istilahnya kayak semua energi tuh ya udah luapin semua di meja perdebatan. Itu kalau untuk newbie. Terus kalau tadi pertanyaan dari Dani, kalau misalkan kamu nggak improve, kamu udah 1 tahun misalkan anak 2-3 gitu ya, udah pernah ikut. Ya udah coba seleksikan gitu. Oh aku tuh nggak bisa karena 1, 2, 3, 4 ditulis gitu. Oh kelemahan aku tuh karena aku ngomongnya belepotan, maka kamu akan perbaiki itu dulu. Jadi diklasifikasikan A, B, C gitu, analisis diri sendiri. Kenapa kamu nggak bisa? Jadi nggak ada tuh ceritanya nggak improve tuh nggak ada guys. Nggak improve itu menurutku bukan karena coachnya kamu salah atau kamu ngerasa oh ya udah ini susah banget, tapi kamu nggak analisis diri sendiri. Kitanya sebenarnya harus diperbaikin dulu. Aku ya, nggak analisis diri aku guys waktu aku lomba. Tasya ini kekurangannya di sini gitu. Jadi akhirnya aku tahu aku perbaikin kayak gitu. Jadi intinya all out sih guys. Kayak kata Jupri ya kalau kamu kalahnya sampai 3 kali ya coba lagi terus. Lama-lama akan menang kok. Evaluasi penting ya. Banget. betul. Kadang Evaluasi penting. Setelah match tuh kadang ya datangin jurinya minta feedback itu penting nggak Nah sih Kak? itu penting. Penting banget, Kan banyak tuh. Iya, iya. Aduh kayaknya aku nggak masuk ini deh 8 terbaik deh. Udah balik. Itu nggak boleh sih kayak Please gitu. mindsetnya jangan kayak gitu ya teman-teman. Iya, Mindsetnya tuh harus bener. yang menang dulu bukan awardnya tapi mindsetnya dulu yang menang. Ya. Mindset pemenang ya.
daging banget ya. Mungkin ya semua orang mungkin bertahap ya cara belajarnya Ya, beda-beda. pasti Iya. bertahap Yang sih. penting Gak ya mungkin kita mindset. baru mulai kita udah langsung pengen menang itu kayak sulit ya, Iya. Bang Kak. Apalagi kayak baru pemula banget kan, kayak baru terjun dunia debat. Oke, nah satu pertanyaan terakhir. Harapan untuk debat universitas, mungkin untuk perwakilannya atau ya achievement yang akan kita raih ke depannya, gimana kan? Harapannya masuk final. Kita nih pernah dapat best speaker semua guys ya. Maksudnya aku NUDC ada yang pernah dapat best speaker nasional, aku pernah, tapi KDMI belum pernah masuk ke final. NUDC udah pernah masuk final. Enggak divisi B waktu itu ya, divisi B. Jadi kita harap divisi A atau divisi B di regional bisa dapat best team. Terus juga bisa dapat best speaker, harus guys kalian. Semoga ya di kompetisi debat 2025 ini kita bisa dapat ya grade yang tinggi lah ya. Unri udah pasang ke ini kok, apa namanya? Apa istilahnya ya? Unri itu udah dikenal kok gitu loh. Jadi pertahanin itu dan makin bikin Unri maju. Oke, Ada catat benchmarking-nya. teman-teman ya. Ya. Ya, Gak betul. terasa ya, benar. Nah, semua informasi tadi tentu ya bermanfaat ya bagi kita semuanya dan harapannya ya kita dari Universitas Riau bisa sampai target yang udah yang mau dicapai itu ya Kak ya. Amin Semoga. paling gede sih. Amin. Amin paling serius. Iya. Gak terasa kita udah ngobrol hampir 1 jam ya Kak ya. Ya. Thank you so much ya buat Thank Kak you Asya. guys. Buat Thank you, Kak guys. Jupri. Thank you for having us. Iya. Selamat juga buat GKM. Semoga ya dari podcast ini orang-orang banyak belajar tentang bagaimana itu debat dan bisa untuk pertama kali mungkin ikut debat dengan cara dan ya sistem yang mereka bangun sendiri lah. Benar, Belajar benar. aja tentunya. Yep. Nah, tapi sebelum kita tutup kita punya slogan dulu nih dari Aduh, Kak. aduh. Ajak ke Kak Aceh sama Bang Jupri Slogannya ini. tadi gimana sih? Boleh, Kalau boleh, misalnya boleh. aku bilang creativers, Kak Aceh sama Bang Jupri bilang terangkan prestasimu, bersinar, visipko. Terangkan prestasimu, bersinar, visipko. Oke. Maaf ya anak hukum ya. Oh iya. Sekali-sekali ya, Aku Bang. ini lagi jadi anak fisip. Iya. Oke, lanjut Oke, anak ya, fisip. jawab. Kita lihat ke situ ya. Oke. Kalau creativers, Terangkan prestasimu, bersinar, visipku. Thank you guys, sampai Thank you jumpa di guys, episode sampai jumpa. selanjutnya. Bye. Thank you.